Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali, dan segala puji bagi Allah pula yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup lebih baik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, masih ingat kisah Ashabul Qaryah? Atau lupa nggih? Kalau ibu-ibu sepertinya belum pernah saya sampaikan. Tapi kalau di pengajian Uswatun Hasanah sudah pernah saya sampaikan. Salah satu kisah yang tidak begitu viral, tapi terdapat di dalam surat yang sangat viral. Surat apa, Pak? Di Quran menempati posisi yang ke-36. Surat apa, Bu? Jumlah ayatnya 83. Nah, kejedek. Itu surat yang sangat viral karena sering dipakai ketika tahlilan. Di tempat saya yang tahlil tidak cuma orang-orang muslim, orang Kristen aja tahlil. Bahkan samping saya pendeta. Jadi tak lirik nggo Yasin tenan, diwaca mboten tak mat kelam ini yo diwaca tenan. Latine. Ya, itu menunjukkan betapa viralnya surat Yasin. Di dalamnya ada kisah yang tidak begitu viral, yaitu kisah Ashabul Qaryah. Surat Yasin ayat 13 sudah saya sampaikan di pengajian Uswatun Hasanah. Mangga ibu-ibu takeng kali bapak-bapak mawon. Saya hanya mengambil sedikit saja. Ashabul Qaryah adalah satu negeri yang dibinasakan oleh Allah karena menolak kehadiran 3 rasul sekaligus. Nah, 3 rasul ini siapa saja? Menurut ulama salaf di dalam kitab Bidayatul wal Inayah, Ibnu Katsir menuliskan 3 rasul ini adalah Nabi Shadiq, Nabi Soduk, dan Nabi Shalum. Sementara menurut ulama khalaf di dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab mengatakan 3 rasul ini tiada lain adalah muridnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa punya murid 12, namanya kaum Hawariyun, kaum penolong agama Allah. Semuanya beragama Islam. Saya ulangi, 12 muridnya Nabi Isa semuanya muslim, semuanya rasul. Silakan dilihat surat ketiga, surat Al-Imran ayat 52. Dan ketika Nabi Isa bertanya kepada para muridnya, siapa di antara kalian yang hendak menolong agama Allah? Semua muridnya menjawab, kami siap menolong agamanya Allah. Apa agama Allah itu? Islam. Maka 12 muridnya Nabi Isa semuanya muslim. Nah, dari 12 muridnya Nabi Isa ini, Nabi Isa mengirim 3 muridnya untuk dakwah ke negeri Ashabul Qaryah. Dalam riwayat lain Allah sendiri yang mengutusnya. Siapa nama 3 rasul ini? Di dalam tafsir Al-Misbah namanya satu Nabi Yuha atau Yahya atau Yohana atau Yohanes, ya, namanya banyak sekali ini. Di dalam Ibnu Katsir namanya Shadiq, jadi sama, cuma namanya beda. Yang kedua Nabi Bulis atau Bulus.
Di dalam Injil namanya Paulus, di dalam Ibnu Katsir namanya Sodok. Dan yang ketiga Nabi Sam'un, nabinya orang-orang barat yang memberi nama Samson. Di Ibnu Katsir namanya Nabi Shalom. Jadi sama saja. Pertemuan terakhir saya sudah menyampaikan salah satunya yaitu Nabi Sam'un. Nama lengkapnya Sam'un al-Ghazi. Nah, pagi ini saya sampaikan Nabi yang kedua yaitu Nabi Yahya, yang kalau di dalam Injil disebut dengan nama Yohanes. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat Injil Nasrani, ternyata nama yang memiliki padanan dengan Yahya itu bukan Yohanes. Karena Yohanes itu artinya yang maha pengasih, berarti Tuhan. Padahal Yahya bukan Tuhan, Yahya adalah Nabi. Nah, ternyata nama yang sama itu ada di dalam kitab Injil tapi berbahasa Arab. Karena Injil yang asli ternyata Injil yang berbahasa Arab yang diturunkan di bulan Ramadan. Yahya nama lainnya Yuhana. Tetapi Injil Yuhana artinya perempuan. Jadi lagi-lagi nggak cocok lagi. Itulah Injil Nasrani. Kalau kita ingin lebih tahu lebih dalam, Injil yang Kristen Ortodok itu yang sama dengan agama kita. Yahya itu berasal dari kata fi'il, kata kerja dari al-hayya'u, yang hidup. Nah, ini cocok dengan agama Islam, dalam Quran, dalam bahasa Arab cocok. Bagaimana kisahnya? Kita mulai dari Yahya di waktu kecil dulu. Ini nabi yang sangat istimewa karena lahir langsung sudah menjadi nabi. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad menjadi nabi usia 40 tahun. 3 bulan kemudian menjadi rasul. Nabi Musa 40 tahun. Nabi Ibrahim 40 tahun. Nabi Isa 30 tahun. Pak Eko udah berapa tahun umurnya? Belum jadi nabi nggih? Enggak bakalan. Nabi Yahya masih kecil sudah jadi nabi dan usianya tidak terpaut jauh dengan Nabi Isa, hanya 3 bulan lebih tua Nabi Yahya. Ya. Jadi enggak ada masalah kalau seperti zaman sekarang muridnya lebih tua daripada gurunya. Apalagi cuma 3 bulan. Yahya menjadi muridnya Nabi Isa. Bagaimana Yahya bisa lahir? Bapak Ibu, kita coba sedikit menelusuri Nabi Isa dulu. Nabi Isa lahir dari ibunda Maryam, ibunda yang suci. Maryam dulu itu hasil nadar dari ibunya yang di usia senja Allah belum mengkaruniai seorang anak, maka ibunya bernadar, kalau punya anak laki atau perempuan akan kami persembahkan untuk menjadi wanita suci yang ahli beribadah, tinggalnya di mihrab. Kalau orang Kristen menamakan biarawati atau apa begitulah. Ternyata lahir betul. Allah memberikan anak dan perempuan, maka dipersembahkan untuk menjadi orang yang ahli beribadah. Disediakanlah mihrab. Kalau di masjid ini ya ada ruangan khusus untuk marbot, itu namanya mihrab. Ada seketnya, ya, ada batasnya, ada temboknya, biar tidak bisa berkomunikasi dengan jamaah yang lain, apalagi yang laki-laki. Karena Maryam ini perempuan. Satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan Maryam ketika itu tiada lain adalah pamannya yang bernama Zakaria, yang juga menjadi nabi. Nah, Zakaria melihat ada satu kemujizatan, Maryam bisa hamil padahal tanpa suami. Ini nanti yang jadi masalah, dimanfaatkan oleh orang-orang, oleh para pengkhianat, musuh-musuh muslim untuk menjadi bidikan. Kalau Isa adalah hasil hubungan gelap antara Maryam dengan Zakaria, padahal tidak. Maka Zakaria punya anggapan, punya keyakinan bahkan kalau Maryam saja bisa hamil tanpa suami, masa aku tidak bisa punya anak?
Maka di usia senja pula Zakaria betul-betul serius, fokus, konsentrasi, khusyuk memohon kepada Allah agar dikaruniai anak. Dan doanya sangat luar biasa ini. Doanya ketika sholat, ya, sambil berdiri berdoa. Ya. Jadi dulu boleh ada syariat berdoa ketika sholat, ketika berdiri. Ya. Kalau Islam kan tidak, berdoanya ketika sujud terakhir. Ya. Jadi panjenengan sholat apapun wajib boleh, sunnah boleh. Ketika sujud terakhir boleh ditambahi doanya. Silakan yang pilih. Allahumma suk alaina 3 kali, atau yang lebih panjang juga ada. Allahumma inni a'udzubika min fitnati jahannam wa a'udzubika min fitnatil kubur wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia cukup dalam hati, tidak usah dikeraskan karena bukan bahasa sholat. Itu syariat kita, berdoa di dalam sholat boleh ketika sujud terakhir. Kalau syariat dulu, Zakaria berdoa ketika sholat dikala berdiri, mohon minta diberikan anak. Maka dengan keyakinannya terinspirasi oleh Maryam bisa punya anak bernama Isa, maka Allah pun memberikan karunia anak yang bernama Yahya. Dan luar biasanya Allah jadikan Yahya menjadi nabi sejak usia kecil. Maka ketika bermain dengan anak-anak kecil yang sangat berbeda. Kalau anak yang lain bermain-main, lari-lari, kejar-kejaran. Kalau zaman sekarang dolanan lato-lato. Nabi Yahya tidak. Ketika teman-temannya ngejak bermain, ketika orang tuanya anak-anak nyuruh bermain, apa kata Yahya? Aku tidak akan menyia-nyiakan umurku untuk bermain-main. Aku manfaatkan untuk beribadah. Ini kalau ada anak kecil seperti ini keren ya, suruh main nggak mau. Tidak, aku hanya untuk beribadah. Tidak akan bermain-main dengan umurku. Nggak ada ya anak kecil seperti ini. Yang ada malah dilarang sama ibunya. Kalau suruh belajar bahasa Inggris, belum saatnya, ini saatnya bermain. Beda dengan orang sekarang. Nah Bapak Ibu, ringkas cerita, sampailah Yahya pada usia untuk dakwah keluar. Hubungannya dengan Ashabul Qaryah tadi Bapak Ibu, saya mundur sejenak nih. Ketika Ashabul Qaryah sudah dibinasakan oleh Allah, dan orang yang selamat dari tragedi Ashabul Qaryah hanya 3, ya 3 nabi ini, yang juga diselamatkan oleh Habibun Najjar, orang lelaki tua yang datang dari ujung kota, yang disembuhkan oleh 3 rasul ini, memberikan pengorbanan. Yang dieksekusi justru Habibun Najjar, tapi masuk surga. Nah pasca ini 3 nabi ini mencoba membangun kembali Ashabul Qaryah di kota Antokia. Nah, maka di sini muncul satu pendapat baru di kitab yang lain. Antokia adalah negeri yang tidak dibinasakan. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, ada 2 negeri Antokia. Antokia kuno adalah negeri yang dibinasakan. Yang Antokia baru negeri yang tidak dibinasakan karena dibina oleh 3 rasul ini. Apa amalan Antokia baru? Membaca surat Yasin. Maka negeri Antokia disebut juga negeri Yasin. Maka kalau ada orang tanya siapa yang disebut kaum atau negeri Yasin, yaitu negeri Antokia baru. Itu jawabannya. Nah selesai tugas 3 rasul ini, 3 rasul ini menyebar. Kemarin saya sudah menyampaikan Nabi Samun tugasnya di Romawi. Nah Nabi yang kedua yaitu Soduk tugasnya di Baitul Maqdis. Nah Nabi Yahya tugasnya di Irak, di Damaskus. Nah disinilah Bapak Ibu Nabi Yahya menghadapi perlawanan yang sangat sengit, justru dari rajanya sendiri yang bernama Herodes. Awalnya baik-baik saja, bahkan Raja Herodes sering minta fatwa dari Nabi Yahya. Dan Nabi Yahya sering memberikan fatwa-fatwanya. Satu ketika Bapak Ibu minta fatwa yang tidak mungkin Nabi Yahya memberikannya.
Tetapi raja mencoba minta fatwa kepada Nabi Yahya karena dianggap Nabi Yahya selama ini memiliki hubungan baik. Sebenarnya ada yang lebih senior, yaitu Nabi Zakaria, bapaknya sendiri dari Nabi Yahya. Tapi raja tidak suka karena Nabi Zakaria terlampau tegas. Kalau orang sekarang bilang kolot, cobalah anaknya yang lunak. Tapi ternyata tidak. Dalam hal fikih, dalam hukum, dalam hal fatwa, Yahya tidak bermain-main. Raja tetap raja, tegas tetap tegas. Sehingga fatwa yang diminta tidak dipenuhinya. Kira-kira fatwanya apa Bapak Ibu? Fatwanya raja ingin menikahi saudaranya sendiri. Nah ini kan sama dengan Fir'aun, suka merampas istri orang lain, senior ya. Senang istri orang, menyenangi istri orang, masih punya suami dan saudaranya sendiri, minta fatwa supaya dihalalkan, jelas tidak mungkin. Tapi di luar itu ada juga orang yang mengambil kesempatan. Siapa? Istrinya Herodes sendiri, yang selama pernikahannya belum punya anak. Dari situ timbul niat busuknya bagaimana akan menikahkan suaminya atau Raja Herodes dengan saudaranya sendiri. Nah, tentu saja Nabi Yahya tidak memberikan fatwa walaupun sudah punya hubungan baik dengan rajanya. Nah, disinilah iblis mulai tampil bagaimana merusak hubungan keduanya. Apalagi raja sudah mulai tergila-gila dengan wanita ini yang masih punya suami. Wah, sementara istri yang tidak punya anak ini memiliki emosi dan hasrat berkuasa, memiliki kerajaan, maka berbagai cara pun dilakukan. Di antaranya manas-manasi rajanya, suaminya sendiri yang memang sudah tergila-gila dengan wanita ini, sehingga dimanfaatkan oleh wanita ini juga. Wanita ini pun sebenarnya nggak suka dengan raja, tapi hanya ingin memiliki kerajaannya. Maka begitu raja menyenanginya, melamarnya, minta mahar, dan maharnya tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Kira-kira apa maharnya? Kepalanya Nabi Yahya. Ini seperti kisah Nabi Soleh. Ya, ketika ada dua pemuda menyenangi dua wanita yang ternyata setan menyamar jadi dua wanita, ingin menikahinya, minta mahar kepalanya, ontanya Nabi Soleh. Bukan Nabi Soleh, ontanya, itu ontanya Allah itu. Ini minta mahar kepalanya Nabi Yahya. Karena raja sudah gelap mata, apa boleh buat? Begitu wanita ini minta mahar, raja tidak menunggu lama, mendatangi Yahya dengan bala tentaranya. Yahya sendirian ketika itu sedang berada di Baitul Maqdis, memimpin umatnya, mengadakan zikir, sholat, memberikan nasihat tentang zakat. Jadi ada 5 ajaran Nabi Yahya: zikir, zakat, sholat, dilarang berzina, dilarang membunuh. Itu ajaran Nabi Yahya. Ketika sedang memberikan pelajaran itu ditangkap di hadapan umatnya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu bagaimana seorang nabi di hadapan umatnya ditangkap oleh raja. Dan di tempat itu pula Nabi Yahya ditebas kepalanya. Ditebas kepalanya. Dan kepalanya diteletakkan di atas piring emas, dibawa ke kerajaan. Tubuhnya yang tanpa kepala dipaketkan, dihadiahkan kepada bapaknya Nabi Yahya. Sinten Pak? Nabi Zakaria. Bagaimana perasaan Nabi Zakaria Bapak Ibu? Kita sajalah jauh dari anak, di luar kota, tiba-tiba dapat paket, badannya anaknya tanpa kepala. Jelas nangis Nabi Zakaria, kehilangan satu-satunya anak yang lahir di usia senja, ternyata tinggal badan tanpa kepala. Kepalanya dibawa raja, diarak dan disuguhkan kepada wanita yang sangat dicintainya untuk dijadikan mahar. Maka di hadapan kepala Nabi Yahya, wanita ini tertawa keras, senang sekali, riang gembira. Raja pun senang karena hendak menikahinya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ijab qabul hampir terjadi, tiba-tiba terjadi gempa. Walaupun lokal, tapi sempat merontokkan beberapa ornamen kerajaan. Termasuk tanah yang diinjak oleh wanita ini ambles.
Pertama hanya sebatas mata kaki, kemudian ambles lagi sampai lutut, bertahap amblesnya, ambles lagi sampai dada, sampai kemudian di tenggorokan, ambles tinggal kepalanya. Rakyat geger, ada apa? Ada apa? Karena gempanya semakin meluas. Rakyat melihat sendiri, ternyata Nabi kesukaan umatnya tinggal kepalanya. Jadi Nabi Yahya disenangi umatnya, umat tidak benci, hanya yang benci rajanya. Melihat fenomena seperti itu, rakyat marah dan menuntut kepada raja, ini pasti ada penyebabnya. Dan kebetulan gempanya, amblesnya tanah terjadi pada wanita itu. Maka rakyat beranggapan gara-gara wanita ini terjadinya gempa. Maka rakyat pun menuntut wanita ini juga dipenggal kepalanya. Maka dipenggal juga kepala wanita ini dan mati, ya, sama-sama mati. Cuma bedanya Nabi Yahya mati syahid, wanita ini mati sangit, ya. Jadi satu hari dua kepala melayang, yang satu mati syahid, yang satu mati sangit. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kerajaannya pun runtuh. Allah juga tidak tinggal diam. Allah juga mengirim pasukan bala tentara kerajaan terkuat yang di dalam sejarah kekuatan kerajaan hanya dimiliki oleh 4 raja, 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim Raja Sulaiman yang menjadi nabi, yang kedua Dzulqarnain, itu yang muslim. Yang kafir 2, satu Namrud, ya, itu raja terkuat di dunia yang memiliki kekuasaan 1/6 dari belahan dunia. Sebenarnya ada yang lebih kuat, Nabi Idris, karena dia mampu membagi dunia menjadi 4, wilayah barat, timur, selatan, utara, dipimpin oleh 4 raja, Ilawiyah, Ilkasius, Zeus, dan anaknya namanya Hercules. Tapi Nabi Idris memilih tidak berperang, memilih di langit keempat, masih tinggal di sana. Jadi khusus ukhrawi yang dipikir oleh Idris, tidak mikir negara. Nah, maka kekuasaan jatuh pada Namrud yang memiliki 1/6 dari belahan dunia, itu yang kafir. Dan yang kedua yang terjadi di kasus ini adalah kerajaan Bukhtun Nasr, kerajaan terkuat di dunia ketika itu. Bukhtun Nasr tidak terkalahkan, Allah kirim itu. Jadi justru dimusnahkan bukan oleh tentara muslim tapi oleh tentara kafir. Kekuatan Bukhtun Nasr yang menghanguskan kekuatan Raja Herodes, ya. Tidak hanya itu Bapak Ibu, meninggalnya Nabi Yahya tersiar juga ke negeri yang jauh di tempat Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria dengan feelingnya dan juga takdir Allah memberikan informasi, maka bersiap-siap, karena juga kan menjadi sasaran pasti. Dan ternyata betul, di negeri Yahya sudah dihabisi, Bukhtun Nasr langsung mencari bapaknya. Kenapa mencari bapaknya? Ini yang sedih saya sampaikan, karena Nabi Zakaria dianggap memiliki hubungan gelap dengan Maryam. Padahal masih punya saudara, masih hubungan saudara. Cuma kebetulan tidak ada laki-laki yang masuk ke mihrabnya kecuali Zakaria. Padahal Zakaria hanya mengirimkan makanan, tapi dianggap menjadi mencoreng kerajaan, mencoreng kaumnya ketika itu. Dianggap berzina, maka diburu. Nabi Zakaria tahu, maka segera lari ke hutan atas perintah Allah dan juga memberikan informasi supaya bersembunyi di dalam pohon. Pohon terbuka, Nabi Zakaria masuk di dalam pohon. Iblis lihat, maka ketika Nabi Zakaria masuk ke pohon, bajunya ditarik sama iblis, tinggal sedikit yang kelihatan. Begitu pasukan Bukhtun Nasr datang, iblis mengatakan, aku tahu persembunyian Zakaria. Mana? Bajunya kelihatan. Maka dengan sadisnya Bukhtun Nasr ini menggergaji pohon ini. Zakaria Nabi Bapak Ibu, tapi juga manusia, tentu saja merasa sakit. Kalau dipedang saja langsung beres digergaji. Maka Nabi Zakaria menjerit-jerit seperti layaknya manusia seperti kita. Tapi Allah mengatakan, ya Zakaria, kalau kamu berteriak-teriak terus akan terjadi gempa, musibah yang sangat besar. Inilah Bapak Ibu
dengan kasih sayangnya Zakaria, Nabi Zakaria mendingan ngampet, tidak menjerit, menggigit tangannya sendiri, menggigit bajunya agar tidak menjerit. Sebegitunya kasih sayang Zakaria kepada umatnya, sampai meninggal dunia dan mati syahid. Apa sudah selesai? Belum. Sasaran berikutnya dari Buktu Nasr adalah membidik Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi kalau sudah sampai Nabi Isa, ceritanya lain lagi. Ini masih cerita tentang pasca Ashabul Qaryah. Demikian dulu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.